Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku, Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing 5 cara hemat sehari-hari tapi tetap nyaman. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, cara hemat sehari-hari tapi tetap nyaman yaitu membuat cemilan sendiri. Nah, buat teman-teman yang hobinya jajan dan jajan tersebut menjadi pengeluaran yang cukup besar sehingga ngebuat teman-teman gak bisa nabung, pengen dikurangi tetap aja gak bisa, silahkan coba untuk membuatnya sendiri di rumah. Jadi teman-teman suka apa nih ya, suka jajan apa, silahkan bikin aja sendiri di rumah, pasti itu jauh lebih hemat. Tapi Ri, aku nggak bisa, aku nggak tahu resepnya. Sekarang kan udah banyak ya resep-resep di YouTube, di TikTok, bisa teman-teman pelajari. Nah, kalau perlu, nanti kalau misalkan udah bisa bikinnya, udah enak, udah tahu resepnya, jadikan itu sebagai peluang ya. Jadi teman-teman bisa menikmati makanan tersebut, makanan yang disukai, sambil dijadikan peluang juga, dijual-jualin. Dengan seperti itu, insya Allah yang selama ini menjadi pengeluaran malah menjadi tambahan pemasukan ya. Kemudian yang kedua, cara hemat sehari-hari tapi tetap nyaman yaitu belanja menyesuaikan budget. Nah, jadi silahkan ya teman-teman sekarang coba untuk menyesuaikan diri. Jadi belanja kebutuhan menyesuaikan budget. Misalkan nih, budget untuk belanja bulanan biasanya Rp500.000 karena sekarang penghasilan lagi menurun. Nah, jatahnya atau mungkin anggarannya dihitung-hitung cuma ada Rp300.000. Nah, teman-teman belanjanya menyesuaikan budget yang ada. Jangan disamain kayak bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan sekarang jatahnya cuma sedikit, kita sesuaikan dengan jatah tersebut. Sering banget aku bilang, silahkan kita cari produk yang lebih murah, tapi sekiranya tidak berdampak buruk untuk kita belanja bulanan seperlunya saja yang benar-benar dibutuhin, jangan ditambah embel-embel yang kurang penting, dan tentunya kita rencanakan dulu di rumah ya, budgetnya segini, apa aja yang mau dibeli. Jadi pas nanti ke sana teman-teman gak bakalan bingung lagi karena sudah direncanakan untuk membelinya, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara hemat sehari-hari tapi tetap nyaman yaitu memegang uang sesuai dengan jatah harian. Nah, buat teman-teman yang susah banget ngontrol pengeluaran ya, bablas terus, coba mulai dari sekarang memegang uang secukupnya aja ya, sesuai dengan jatah harian teman-teman. Misalkan jatah harian itu Rp200.000. Nah, pegang uang Rp200.000 aja. Jangan memegang uang berlebihan. Misal uang itu 2 juta lagi ya, itu untuk keperluan selama beberapa minggu ke depan. Nah, jangan dibawa semuanya ya. Disimpan aja, mau itu di lemari, disembunyiin, pokoknya jangan sampai kelihatan. Yang kita lihat itu cuma jatah hari ini, yang Rp200.000 itu. Agar apa? Agar kita lebih hati-hati dalam menggunakan uang. Kalau kita megang uang terlalu banyak ya, jatah untuk besok, jatah untuk minggu depan, semuanya kita pegang setiap hari, nah itu akan memicu kita untuk melakukan pengeluaran terlalu berlebihan ya, karena ya leluasa gitu, nggak kelihatan. Padahal jatah hari ini tinggal sedikit lagi, tapi karena digabung dengan uang lain atau dengan uang jatah hari berikutnya, jadi kita nggak tahu kalau jatah harian kita itu udah sedikit lagi. Nah, itu yang ngebuat pengeluaran tidak terkontrol. Jadi silakan ya, mulai dari sekarang teman-teman cari tahu jatah harian teman-teman itu berapa dan megang uang sesuai dengan jatahnya. Kemudian yang keempat, cara hemat sehari-hari tapi tetap nyaman yaitu sisihkan untuk menabung di awal hari. Nah, teman-teman biasakannya menabung itu di awal, jangan di akhir, jangan nunggu uang sisa. Karena kalau nunggu uang sisa biasanya susah ya, gak pernah ada sisa. Jadi sebelum pergunakan uang untuk yang lain, sisihkan dulu untuk menabung. Jangan terlalu banyak, pokoknya hitung-hitung kira-kira aku mampu nabung berapa nih, soalnya untuk kebutuhan sekian sekian sekian. Nah, silahkan ya sisihkan. Misalkan sehari mampunya Rp20.000 nggak apa-apa, mampunya Rp50.000 nggak apa-apa, atau mampunya aku cuma Rp5.000 nggak apa-apa. Yang penting itu konsistennya. Pokoknya usahakan tiap hari aku nabung, aku nyisihin. Bukan aku harus nabung berapa, tapi aku harus menabung.
Pokoknya nabung aja tiap hari gitu aja ya, karena itu penting untuk membentuk suatu kebiasaan. Nah, nanti kalau teman-teman udah menyisihkan untuk menabung, uang jatah harian pergunakan dulu untuk memenuhi kebutuhan. Jangan dipakai dulu untuk yang kurang penting. Enak kalau kebutuhan dan menabung sudah terpenuhi ya. Nah, nanti kalau misalkan masih ada sisa nih uangnya, silahkan mau pergunakan untuk apapun. Dengan seperti itu, insya Allah jatah untuk di hari berikutnya gak bakalan keambil. Karena yaitu, kata aku tadi, kebutuhan dan menabung sudah didahulukan. Kemudian yang kelima, cara hemat sehari-hari tapi tetap nyaman, yaitu catat pengeluaran harian. Nah, jadi silahkan teman-teman catat ya, catat semua pengeluaran harian. Simple aja catatnya di handphone. Kan biasanya kemana-mana bawa handphone. Nah, jadi tiap teman-teman ngeluarin uang, langsung dicatat di handphone. Simple aja, misalkan ngeluarin uang untuk jajan 10.000, tulis ya jajan 10.000. Kemudian misalkan ada iuran apa, nah tulis iuran misalkan Rp20.000. Kemudian beli bensin misalkan Rp20.000, dicatat bensin Rp20.000. Nah, nanti teman-teman evaluasi ya di malam hari. Kalau misalkan hari ini pengeluarannya terlalu besar di apa? Apakah memang pengeluaran untuk kebutuhan atau pengeluaran yang kurang penting? Kalau misalkan ternyata hari ini banyak pengeluaran yang kurang penting nih. Nah, teman-teman bisa memperbaiki di hari berikutnya. Karena namanya manusia kan sering banget lupa ya, ngerasa pengeluaran hari ini gak banyak yang aneh-aneh kok, tapi sampai over budget. Nah, makanya dengan kita menulis atau mencatat, kita bisa mengetahui di mana kebocoran-kebocoran yang tidak terasa. Jadi, kita bisa perbaiki di hari berikutnya. Dengan seperti itu, insya Allah teman-teman akan tahu di mana kalau memang ada kesalahan, letak kesalahannya di mana, bisa diperbaiki, dan pengeluaran akan lebih terkontrol. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai cara hemat sehari-hari tapi tetap nyaman. Pertama, membuat cemilan sendiri. Kemudian yang kedua, belanja menyesuaikan budget. Yang ketiga, memegang uang sesuai dengan jatah harian. Yang keempat, sisihkan menabung di awal hari. Dan yang kelima, catat pengeluaran harian. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.